بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tatkala menyampaikan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat kecilnya ini, karena abahnya Amr bin As, dia putranya. Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail, muttafaqun alaih. Hadis ini dimuat oleh Imam Nawawi dalam bab Al-Mudawamah ala Ta'at, berkelanjutan di dalam melaksanakan ketaatan, berkelanjutan kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita. Juga ada satu ayat yang dicantumkan oleh Imam Nawawi di dalam bab itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Apa arti dari hadis dan ayat tersebut? Pertama, hadis itu pesan kepada Abdullah bin Amr bin As. Ya Abdullah, janganlah kamu seperti fulan, la takun misla fulan. Kana yaqumul lail, dulu dia rajin qiyamul lail, fataraka qiyamul lail, namun sekarang dia tinggalkan qiyamul lail tersebut. Nah, barangkali selama bulan suci Ramadan kita berusaha untuk tidak meninggalkan salat tarawih, yang itu bagian dari qiyamul lail, qiyam Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, artinya salat tarawih karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat. Maka tradisi baik yang sudah kita bangun selama bulan suci Ramadan ini jangan sampai kemudian hilang di 11 bulan berikutnya. Karena itu Nabi berpesan kepada Abdullah, jangan seperti fulan, la takun misla fulan, kana yaqumul lail, selama Ramadan dia rajin, fataraka qiyamal lail, namun begitu datang bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya, sama sekali akhirnya dia tidak melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Nah, oleh karena itulah yang paling penting sesungguhnya adalah berkelanjutan di dalam melaksanakan sebuah kebaikan. Khairul a'mali ma qalla madama sahibuhu wa in qala. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan, sebaik-baik amal itu adalah yang berkelanjutan, madama sahibuhu wa in qala, sekalipun itu sedikit. Maka usahakanlah yang sedikit, entah 2 rakaat, entah 4, entah 5, ditutup dengan witir, masih tetap kita kerjakan seusai bulan Ramadan ini sudah lewat. Karena sesungguhnya tatkala kita merasa bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan ketaatan dan kita berusaha untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah yang sama yang akan memberikan pahala di luar bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itulah ayat yang berbunyi wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah engkau seperti seorang perempuan yang sudah menyulam. Dia menyulam sebuah sulaman yang sangat indah, tapi kemudian dia urai kembali, dia preteli lagi. Ayat ini turun terkait dengan salah seorang nenek tua yang pikun. Nenek tua ini pekerjaannya menyulam. Dia merajut dari 1 benang, 2 benang, 3 benang, jadi sebuah karya yang sangat indah. Tapi karena dia pikun, sesudah karya indah itu dia buat, dia preteli lagi, dia copot-copot kembali menjadi benang. Maka kata Al-Quran,
Janganlah engkau seperti nenek tua itu, yang pikun, yang sudah mengurai sekian banyak karya-karya indah, tapi kemudian dia preteli lagi. Sedemikian banyak karya-karya indah yang sudah kita ukir selama bulan suci Ramadan ini. Begitu banyak sholat tahajud yang kita kerjakan. Begitu banyak tilawah yang kita kerjakan. Betapa banyak sedekah yang kita kerjakan. Betapa banyak aktivitas sosial yang sudah kita lakukan. Berapa banyak zikir, sholawat, istighfar yang sudah kita kerjakan. Dan itu adalah karya yang sangat indah yang akan melahirkan takwa. Nah, oleh karenanya jangan sampai kemudian karya yang sangat indah ini begitu Syawal tiba, kita kemudian preteli lagi. Tatkala kita hadir ke rumah tetangga, ke rumah sahabat, ke rumah kerabat, tiba-tiba ada azan zuhur, sama sekali kita tidak menghiraukan misalkan. Sama sekali kita tidak ingin berusaha untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Padahal pada saat Ramadan kita berusaha untuk tepat waktu di dalam sholat-sholat kita. Jangan sampai kemudian kesibukan kita berkunjung membuat kita kemudian mengabaikan sholat asar, mengabaikan sholat maghrib dan seterusnya. Karena sesungguhnya kalau itu yang kita kerjakan, kita seperti mengurai kembali karya indah yang sudah kita ukir selama bulan suci Ramadan itu. Nah, oleh karena itulah Nabi SAW berpesan bahwa ketakwaan itu tidak hanya kita bangun pada saat sekarang, tapi ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja dan kapan saja engkau berada. Kalau sudah terkait dengan takwa, maka itulah sebaik-baik bekal yang mesti kita siapkan. Sebagaimana firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Persiapkanlah olehmu bekal. Dan tidak ada bekal yang terbaik kecuali bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan takwa, Quran meminta kita untuk bekerja sama. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan, ketakwaan yang sudah kita kerjakan, maka kata Allah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bekerja samalah dalam proyek kebaikan dan proyek-proyek takwa, dan jangan mau diajak bekerja sama dalam proyek dosa dan permusuhan. Maka tidak ada salahnya kita saling mengingatkan tentang ketakwaan yang sudah kita peroleh selama bulan suci Ramadan ini. Ketahuilah bulan suci Ramadan secara massal, mayoritas muslim di negeri ini menjadi orang baik. Jiwa sosialnya cukup tinggi, ingin saling memberi dan ingin saling membantu satu dengan yang lain. Tradisi yang baik ini jangan sampai berhenti, karena kita diminta untuk melakukan kerjasama dalam proyek kebaikan dan ketakwaan. Tatkala secara massal kita baik, maka sesungguhnya kita mengundang keberkahan bagi negeri ini. Karena Quran mengatakan, efek takwa yang jumlahnya massal akan mendatangkan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kalau mereka mendustakan, maka sesungguhnya siksaku itu adalah sangat pedih akibat apa yang telah mereka usahakan. Sehingga negeri yang sudah melaksanakan puasa ini, maka imbasnya adalah melahirkan begitu banyak orang-orang soleh, begitu banyak orang-orang yang bertakwa, maka adalah itu sebuah pintu keberkahan. Tapi kalau kemudian kita mengabaikan, kita tidak berusaha menjaga kenikmatan tersebut, nilai-nilai positif dan nilai-nilai baik yang sudah kita kerjakan, maka imbasnya adalah negeri ini mendatangkan masalah, mendapatkan musibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu mathalan kanat qaryatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un." Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah misal, masalan, sebuah contoh. Kanat qaryatan aminatan mutmainnah. Ada sebuah negeri aman, tentram, bahagia. Ya'ti harizquha ragadan min kulli makan.
begitu mudah rizki mereka dapatkan dari segenap penjuru. Akan tetapi apa yang terjadi dengan negeri tersebut? Fakafarat bi an'umillah. Mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Nikmat terbesar bagi bangsa ini adalah mayoritas menjadi muslim. Keislaman kita itu adalah sebuah nikmat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, kata Allah. Nikmati. Islam itu adalah sebuah nikmat. Mayoritas negeri ini adalah berpeluang paling besar untuk masuk surga dengan keislamannya. Tapi kalau penduduk negeri ini adalah kufur, masyarakatnya yang sudah menjadi soleh dan baik lalu kemudian mengabaikan begitu saja nikmat yang sudah Allah berikan. Program dan kebijakannya tidak menginginkan kita untuk menjadi orang soleh dan baik. Akhirnya ada orang-orang yang barangkali cenderung tidak suka dengan Islam dan seterusnya. Maka itulah yang akan terjadi, kata Quran. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Allah akan memberikan kepada mereka pakaian. Tapi bukan walibasu taqwa dzalika khair. Bukan pakaian ketakwaan yang terbaik. Tapi apa yang diberikan kepada penduduk negeri yang kufur tersebut, libasal ju'i wal khauf. Pakaian rasa lapar dan ketakutan. Ibarat ayam yang mati di lumbung padi. Justru di tengah sedemikian banyak penghasilan yang kita miliki, justru kita kelaparan, krisis di mana-mana. Dan kata Quran itu adalah akibat karena kita kufur. Nah, oleh karenanya Islam tidak menginginkan orang baik lalu kemudian tidak memilih orang baik untuk menjadi pemimpin mereka. Orang-orang soleh dan orang-orang baik tidak boleh mendiamkan kepemimpinan itu berada di tangan orang-orang yang kemudian tidak takwa seperti mereka. Alangkah naibnya tatkala kita sudah menjadi baik lewat puasa ini, giliran memilih pemimpin, kita kemudian memilih orang-orang yang justru tidak pernah puasa. Karena itu apa kata Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan siapakah ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dikasihi, maka kata Allah, alladzina, orang-orang yang berkata yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami anugerah pasangan hidup serta anak turunan yang baik yang menyejukkan mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadilah kepemimpinan itu muncul justru dari orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa harian yang kita selalu minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepemimpinan itu munculnya dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itulah ketakwaan selama bulan suci Ramadan yang sudah dimunculkan secara massal di negeri ini hendaknya, mestinya, seharusnya adalah memunculkan kepemimpinan dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya, Nabi tidak menginginkan ketakwaan itu hanya pada diri seseorang, hanya pada individu, hanya ada pada saat bulan suci Ramadan ini, tapi takwa harus lahir di pemerintahan. Takwa harus muncul di dalam keadilan. I'dilu, kata Allah, huwa aqrabu lit-taqwa. Adilah kalian, tegakkan keadilan, karena keadilan itu akan lebih dekat kepada takwa. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Tatkala memilih pemimpin mereka adalah memilih pemimpin yang juga baik, soleh dan bertakwa. Sama seperti tatkala mereka melaksanakan ibadah puasa ini, cinta kepada masjid, la masjidun usisa ala taqwa. Masjidnya juga dibangun di atas dasar takwa. Semuanya mengarahkan kita kepada takwa. Kenapa? Untuk masalah kepemimpinan kita membiarkan ini justru kepada orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.